Salam kebajikan, salam Pancasila. Oke, untuk hari ini kan sebenarnya kan kemarin saya juga sempat ngomongin masalah tugas ya. Untuk tugas itu nanti insya Allah di minggu depan aja, berarti di tanggal 26 ya. Tanggal 26 nanti untuk detailnya saya umumkan setelah kelas ini di chat group, termasuk dari daftar kelompok yang kemarin sudah kalian buat dan upload ke Classroom ya. Sudah saya sortir semua, udah ada. Jadi nanti untuk pembagiannya siapa yang presentasi di hari pertama di 26 Maret, kemudian untuk Selasa berikutnya lagi di 2 April, jadi dibagi dua ya, supaya tidak terlalu numpuk semua kelompok. Total ada 12 kelompok soalnya. Oke, untuk materinya, jadi ini saya skip sedikit, ini harusnya di pertemuan ke-6 ya, cuma kan karena nanti ada terpotong apa namanya pertemuan 3, 4, 5 itu materinya kan ada 3 ya. Nanti mungkin akan saya bawakan entah dipadatkan 2 hari atau tetap 3 hari. Oh, tapi kan karena kan nanti kan diselipkan ada presentasi tugas dulu ya selama 2 hari, 2 minggu jadinya. Oke, untuk e-business sekarang ini nanti untuk selengkapnya sebenarnya materi e-business ini akan ada di adanya sendiri ya, mata kuliah namanya pun e-business gitu, tapi kuliah e-business ini khusus untuk peminatan atau jurusan software engineering ya SI, yang dari sekarang kalau kalian ada yang mau di SI gitu ya, software engineering, kemudian AI atau data science, bahkan mulai dari sekarang diperhatikan hati-hati sama yang ya yang menjadi prasyarat ya. Contoh misalkan kayak nanti kalian ketemu ada desain web, ada RPL, kemudian ada apalagi Basdat, Alin dan sebagainya, itu hati-hati ya karena nanti pengaruhnya besar sekali kalau kalian sampai gagal di salah satu atau beberapa matkul prasyarat, nanti ketahan di semesternya kah gitu kan, atau nanti bisa juga di jadi yang harusnya kalian berencana maksimal 9 semester misalkan 8 deh gitu kan, jangan 9 ya, 8 semester maksimal gitu ya, nanti akibat ada mata kuliah yang gagal untuk diambil mata kuliah nanti berikutnya jadi terkunci gitu ya. Jadi dari sekarang mumpung kalian masih di semester 2 gitu ya, masih bisa di banyaknya masih bisa diperbaiki, tapi kalau nanti di semester 1 ada yang ya amit-amit gitu ya gagal di Alpro misalkan gitu dan sebagainya, itu hati-hati ya, harus benar-benar ekstra hati-hati. Oke, itu aja untuk ininya ya, selingannya ya, dan kita masuk lagi ke materinya. Jadi untuk e-business ini kita kenali dulu, kalau e-business sama e-commerce itu kan sebenarnya sampai sekarang masih banyak yang kurang paham gitu, ada yang kurang paham, ada yang mengira dua-duanya itu sama gitu ya, seringkali dianggap sama ya gitu. Jadi definisi business dan e-commerce itu seringkali dianggap sama. Ini gimana sebenarnya? Nah, jadi emang gini, kita kenali dulu definisi dari bisnis ya. Jadi kalau di sini kan poin-poin utamanya duanya saling berkaitan tetapi mempunyai definisi yang jauh berbeda. Bisnis itu melingkup definisi yang lebih luas, sedangkan e-commerce lebih spesifik. Jadi dapat kesimpulan jelas keduanya berbeda, tapi e-commerce itu adalah bagian dari e-business. Itu poin-poin utamanya dulu. Sekarang kita kita lihat lagi definisinya, kok bisa dianggap sama, kok bisa dianggap beda gitu ya. Jadi kita lihat lagi e-business atau sebenarnya ini saya full screen dulu deh biar lebih enak. Oke, udah terlihat ya. Terus e-business atau electronic business itu kan kalau diterjemahkan langsung berarti bisnis elektronik ya. Dua, kalau kita lihat dari definisi nomor satu tadi, bisnis elektronik berarti kan bisnis itu apa? Bisnis itu adalah kegiatan, ada macam-macam ya di situ ya, kegiatan ya bisnis, kesibukan, segala kegiatan bisnis. Gitu. Jadinya semua yang merupakan kegiatan bisnis ini dijadikan elektronik. Nah, berarti di sini definisinya yang dapat disimpulkan adalah bisnis atau elektronik adalah metode manajemen bisnis yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi. Jelas yang paling utama adalah koneksi internet.
ya. Minimal koneksi lokal deh ya. Misalkan kalau itu lokal dalam satu area aja gitu. Tapi karena kita sudah terlalu jauh dibanding yang dulu-dulu gitu ya, jadi kan kita sekarang sudah butuh teknologi internet. Tidak, tidak nggak cuma lokal lagi gitu ya. Makanya di sini saya tulis menjadi terutama koneksi internet. Tuh. Terus terdapat definisi lain yang serupa, yaitu segala kegiatan bisnis yang dilakukan pada platform intranet, internet, extranet, dan web. Webnya adalah kalau kita melakukan kegiatan bisnis di platform IT gitu ya, entah kayak misalkan via email aja, ya entah via email sesederhana itu, misalkan saya kontak-kontakan sama teman saya deh gitu kan, dia jualan sepatu gitu kan, dia jual mainan misalkan gitu kan, bro ini gue punya mainan koleksi pribadi mau dijual-jual apalah, pensiun apalah gitu ya, saya beli, itu sudah terjadi transaksi gitu ya, terjadi ada bisnis, terus ada transaksinya pula gitu, itu juga sudah masuk dalam e-bisnis. Terus cakupannya apa aja gitu ya, cakupan e-bisnis itu antara lain ada satu e-commerce ya yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua e-government, e-banking, e-learning, dan sebagainya. Berarti semua aktivitas kerjaan sehari-hari yang dilakukan di platform internet itu adalah e-bisnis. Sekarang kalau kita lihat lagi coba satu persatu ya, e-commerce itu apa? Electronic commerce, komersial. Berarti di dalam situ terjadi transaksi jual beli. Seperti tadi saya sama teman saya via email, itu dianggap apa? Itu bisa dianggap e-commerce. Kemudian apalagi e-government. E-government adalah contoh misalkan saya bekerja di salah satu kementerian gitu ya, salah satu kementerian misalkan anggaplah kementerian apa ya, pekerjaan utama, pekerjaan umum dan perumahan rakyat ya, PUPR misalkan. Ya waktu itu memang pernah gitu ya, saya proyek, ada ikutan proyek di situ. Saya ceritanya di bagian Direktorat Bina Marga misalkan, itu di bagian ngurus perizinan jalan tol gitu ya, untuk yang di jalan tol sebagainya seperti itu. Nah, saya bekerja untuk perizinan gitu ya. Kemudian juga nanti ada menerbitkan surat izinnya, menolak permintaan dari klien dan sebagainya. Itu berarti e-government. Atau bisa juga misalkan ada yang mau apa ya, itu kan daftar eh, bikin KTP via online gitu. Misalkan ya melalui portal webnya kelurahan misalkan, anggaplah seperti itu, atau kecamatan dan sebagainya, dukcapil dan sebagainya. Itu berarti e-government. Yang berarti urusan pemerintah gitu ya, urusan pemerintahan yang dilakukan dalam platform IT gitu ya, teknologi informasi, itu bisa bisa disebut sebagai e-government. Oh, lagi e-banking, e-banking yang kita lakukan sehari-hari gitu ya, misalkan transfer via rekening VA gitu ya, virtual account, kemudian juga bayar ke misalkan beli tiket nonton, kemudian dan sebagainya, itu berarti banking ya. Oh, kalau melalui bank gitu ya, misalkan saya transfer dari rekening saya ke rekening orang tua saya misalkan gitu, berarti e-banking. Terus e-learning mungkin kalian sudah pernah ngerasain ya, itu kan via LMS-nya UP, itu berarti e-learning, berarti pembelajaran secara elektronik ya, secara online. Kita pun seperti pun juga bisa dianggap e-learning. Ya, platformnya apa? Lewat Zoom. Terus ngupload tugas, ngumpulin tugas, saya ikut menilai tugas juga melalui apa? Misalkan ada classroom, itu juga sudah termasuk dalam learning. Ya, jadi dan sebagainya masih banyak lagi. Nah, terus sebelum ke sini saya mundur lagi ya, gitu kan. Jadi kenapa e-bisnis itu sering disamakan dengan e-commerce? Memang mereka ini satu bagian, memang berkaitan. Tapi yang membedakan adalah untuk e-bisnis ini bisa mencakup semua kegiatan bisnis atau perusahaan, perkantoran, dan sebagainya. Ya, bahkan sistem informasi akademik pun juga termasuk e-bisnis. Karena kan di situ kan ada proses.
ya ada proses sesuatu yang terjadi, ya, gitu lah. Transaksi data, ya. Tapi kalau e-commerce ini dispesifikan ke urusan komersial. Ada transaksi jual beli seperti itu, ya, kayak tadi yang saya transfer ke teman, transfer ke orang tua, atau transfer ke penjual gitu. Itu berarti masuknya ke dalam e-commerce, ya. Belanja via Shopee, Tokopedia, dan sebagainya itu e-commerce. Itu. Lalu lanjut lagi, kita lihat sekarang ada modal e-business. Ini ada dua yang umum dikenal ya, sebenarnya banyak lagi yang saya cantumkan cukup dua dulu. Jadi untuk yang pertama itu adalah pure play. Jadi e-bisnisnya ini fokus ke satu tipe produk atau layanan. Terus bricks and clicks. Nah, di sini e-bisnis yang menjalankan bisnisnya dengan dua metode, yaitu online dan offline. Oke, sekarang kita lihat kalau di pure play, misalkan saya fokus untuk sepatu aja gitu ya. Dan saya jualannya cuma di platform Tokped misalkan, atau Shopee lah satu itu. Berarti itu saya masuknya ke pure play. Fokus di satu aja, satu produk atau layanan. Tapi kalau saya menjalankan bisnisnya dengan dua metode, misalkan saya juga punya toko sepatunya itu di ruko misalkan, atau di gedung apalah gitu, atau di mall misalkan gitu, itu berarti saya juga menjalankannya secara offline, ya, jadi tatap muka langsung dengan calon pembeli, seperti itu. Terus berarti kan di situ breaks and clicks, ya, jadi nanti pelaku bisnis tipe ini mempunyai toko untuk secara offline atau physical store, bentuknya misalkan ada outlet gitu ya, atau komplek di ruko gitu ya, sebagai tenan di mall dan sebagainya. Terus juga punya website tempat bisnisnya secara online. Website-nya mungkin punya sendiri, mungkin nebeng di marketplace seperti toko hijau dan toko orange gitu ya, Shopee, Tokopedia dan lain-lain ya, Lazada dan lain-lainnya itu. Nah, sekarang berarti tinggal pilih yang mana e-bisnisnya. Oke, sekarang relasi e-bisnis B2B, B2C, C2C, C2B. Yang sering, ya mungkin kalian sering dengarnya B2B atau B2C ya gitu. Kalau yang C2C itu pernah dilakukan, sering dilakukan, tapi nggak tahu kalau itu ternyata C2C gitu ya. Terus customer to business gitu ya. Nah, ini juga mungkin kalian pernah, mungkin belum. Ya, tapi kalau yang istilah yang kemungkinan lebih sering terdengar itu B2B, ya, sama B2B. Oke, apakah itu B2B? Adalah relasi bisnis antara dua pelaku bisnis atau perusahaan, contohnya perusahaan A bekerja sama dengan perusahaan B. Misalkan saya punya company, saya kerjasama, saya produsen sepatu tadi gitu ya, kemudian saya kerjasama dengan teman saya produsen sepatu juga. Kami kolaborasi dan akhirnya sampai kerjasama gitu ya, dan menciptakan produk sendiri gitu ya. Wah, ini collab collab antara sepatu merek saya gitu ya dan sepatu merek teman saya gitu ya, collab dan sebagainya dan sebagainya. Oke, sebentar ya.
Maaf tadi ada interupsi dikit. Eh, Kalau masuk, saya lanjut ya. Saya ulang lagi sedikit. Jadi untuk B2B atau B2 business to business itu jadi relasi bisnisnya antara dua pelaku bisnis atau perusahaan. Ya, jadi misalkan, jadi saya contohkan, misalkan saya gitu ya punya perusahaan sepatu X gitu, kemudian teman saya punya perusahaan sepatu Y gitu ya. Terus kami itu gitu ya, saya dan dia itu kolaborasi untuk membuat produk sepatu yang unik gitu. Nah, itu berarti bisa dibilang itu adalah relasi bisnis to bisnis gitu ya. Untuk bekerja samanya banyak sebenarnya macamnya ya. Kalau yang belakangan sering terlihat itu misalkan kayak perusahaan A gitu ya collab dengan perusahaan B seperti itu ya. Sama kan kayak apa ya? eh Bikin satu produk gitu ya, misalkan botol minum, apa ya, Cork Circle deh gitu kan. Circle itu Cork Circle itu bikin produk ini ya, botol minum, gelas dan sebagainya itu eh sama Marvel seperti itu ya. Itu bisa dibilang bisnis karena Marvel itu kan bisnis, kan terus si Cork itu juga bisnis seperti itu. Terus kalau tipe yang kedua B2C atau business to consumer. Nah, jadi ini adalah relasi bisnis yang paling umum udah dikenali karena ya ini memang yang direct gitu ya dari perusahaan ke customer atau konsumernya langsung gitu. Jadi misalkan ya gitu ya punya perusahaan sepatu dan misalkan kalian beli merek saya gitu kan ya itu udah B2C. Makanya tadi saya bilang kan kalau yang B2B sama B2C ini biasanya lebih gampang dikenali ya karena ini paling sering terdengar dan terlihat akan jalani gitu. Nah, tapi kalau yang versi ketiga dan keempatnya gitu ya, tipe 3 dan 4 ini sebenarnya pernah gitu ya, bisa aja sudah pernah melakukan, sering malah gitu ya, tapi nggak tahu kalau itu ternyata, oh itu termasuk situasi. So, ya, misalkan situasi customer to customer. Ini kalau dilihat definisinya, relasi bisnis yang semakin booming gitu ya. Jadi relasi antara konsumen dengan konsumen lainnya melalui perantara marketplace. Contohnya Shopee atau Pet ya seperti itu. Jadi kayak eh konsumen dan konsumen lainnya gitu ya relasinya. Jadi misalkan kayak ada konsumen toko A gitu ya untuk dia beli sesuatu di toko B gitu kan. Beli sesuatu di toko tersebut dan ada customer lain yang merasa terbantu si customer ini sudah buat review gitu ya ulasan produknya, oh ini bagus, jahitannya bagus misalnya kalau baju ya. Kalau apalagi misalkan beli laptop deh itu kan di ya misalkan apa gitu-gitu ya itu kan salah satunya misalkan oh ini bagus ini pelayanannya cepat responnya cepat sellernya ramah gitu-gitu itu kan juga termasuk relasi customer to customer. Berarti secara nggak langsung kan saya memberikan ulasan 5 bintang ke toko apa misalkan Asus gitu ya, Asus gitu terus ada orang lain merasa terbantu, oh ini orang nih terbantu gitu ya si Mister X ini terbantu dia akhirnya mau beli gitu. Oh, ini bagus gitu pelayanannya bagus packagingnya rapi terus gercep apalah semuanya gitu. Ini itu termasuk relasi situsi ya relasi bisnis. Makanya tadi saya bilang sepertinya kita ini sudah sering melakukan situsi tapi tidak sadar kalau itu adalah situsi gitu ya. Definisinya adalah relasi bisnis yang semakin booming nggak usah lah, relasi bisnis yang antara customer ya konsumen dengan konsumen lain antaranya. Terus kalau C2B itu ya customer to business berarti kita yang seakan-akan menjual sesuatu punyanya kita ke bisnis. Contoh paling gampang kalau kita ikut website seperti freelancer gitu ya atau punya project samping seperti itu. Saya ikutan di website freelancer misalkan saya menjual jasa untuk apa misalkan desain web gitu ya desain logo misalkan poster dan sebagainya seharga anggaplah sekian juta. Berarti saya menjual layanan saya nih jasa yang saya tawarkan ke perusahaan. Nah si freelancer.com ini kan berarti kan ada
perusahaannya, gitu ya. Ada yang menaungi si website ini siapa yang mengontrol atau mengelolanya, gitu. Itu termasuk relasi to B, gitu ya. Jadi ya sebagai freelancer, kemudian saya mendaftarkan diri atau membuat akun di website something.com gitu ya, freelance.com, kemudian akhirnya saya dikontrak oleh sebuah perusahaan lain gitu ya, berarti itu adalah C2B gitu. Oke. Nah, seperti yang telah disebutkan ya sebelumnya, tadi kan saya sudah sempat cerita mengenai bedanya antara e-commerce dengan e-business. Jadi kalau e-business itu cakupannya lebih luas, secara umum, bisnis secara umumnya, tapi kalau e-commerce itu sendiri, dia memang bagian tapi lebih spesifik melibatkan transaksi finansial, ya, baik dalam bentuk produk atau jasa, ada transaksi, misalkan saya jual, kalian beli, atau sebaliknya, seperti itu, atau gimana pun gitu ya, tapi melibatkan transaksi jual beli atau transaksi finansial berarti termasuk dalam subkategori dari e-business yaitu e-commerce gitu ya. Nah, terus ada model-modelnya tadi kan sudah dilihat gitu ya, B2B, B2C, identik ke e-commerce dibanding ke e-bisnisnya secara umum gitu ya, karena kan di e-commerce itu sendiri jadi transaksi ya. Jadi kalau dimundurin lagi dikit, ini kemungkinan besar di sini terjadi transaksi finansial ya, tapi ini pada dasarnya ini adalah relasi dari e-bisnis itu. Oke, saya pause dulu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini. Oke, saya lanjut. Keuntungan implementasi e-commerce ini ada cukup banyak. Jadi kalau kita bisa ambil dari sudut pandangnya gitu ya, jadi dari sudut pandang konsumen, kemudian sudut pandangnya penjual atau pelaku ya, ya pada dasarnya seperti itu kira-kira. Nah, kalau kita lihat secara umum ya dari pandangan e-bisnis itu sendiri, keuntungan e-commerce itu yang pertama kita jelas bisa ya jam kerjanya ya, meskipun toko kita harus tetap dikelola dengan baik. Nah, kayak saya punya toko online, operasional itu melayani apa namanya, taksinya gitu ya jam
misalkan jam 8 pagi sampai jam 17.00 gitu. Atau saya punya toko, pokoknya sih buka full 24 jam gitu ya. Tapi customer care-nya hanya sampai jam 7 malam misalkan gitu ya. Jadi jam jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu. Pada dasarnya jam kerjanya tetap fleksibel karena aja kita mengerjakannya di luar dari operasional yang tertera. Itu. Saya pun juga pernah mengalami gitu ya. Saya transaksi di salah satu online secara jam operasional ya. Kalau dilihat dari jam operasional itu harusnya tidak dilayani. Ya, tapi ternyata pas saya lihat di trackingnya, malam itu juga barangnya sudah masuk ke logistik. Gitu ya. Waktu saya lupa pakai logistik apa gitu, tapi pokoknya sudah ternyata diurus nih gitu. Padahal biasanya kan kalau udah lewat dari anggaplah jam 2 siang gitu ya, itu sudah biasanya tuh diurus, diprosesnya besoknya gitu biasanya ya, tergantung tokonya juga. Makanya bisa dibilang di sini jam kerjanya fleksibel. Terus menekan biaya produksi, transportasi, operasional, dan sebagainya. Oke, kalimat ini perlu dibahas sedikit. Bukan berarti terus kita bikin toko online, oh biar pokoknya biar nekan biaya produksi harus kita bikin besok udah langsung launching tokonya, terus langsung udah biaya produksi sebulan ke depan bisa langsung teratasi gitu ya, wah langsung bisa ditekan. Belum tentu gitu ya, kan tetap kita harus punya modal dulu, belum nanti mungkin ada perjanjian-perjanjian dan sebagainya, seperti itu ya, mungkin ada kontrak dan lain-lain dan lain-lain. Tapi kalau secara sustainability, kesinambungannya, memang ini lebih bisa ditekan biaya produksi, transportasi, dan sebagainya. Contoh misalkan kalau saya itu jualannya via online, itu jualan desain kaos misalkan, saya jualan desain kaos, terus saya cukup order aja gitu ya, nggak perlu sewa ruko, sewa toko dan sebagainya gitu ya. Saya cukup bayar apa namanya, saya terus terang nggak tahu ya kalau buka toko di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada dan sebagainya itu apakah ada bayaran, apakah gimana sewa dan sebagainya. Itu terus terang saya belum tahu karena saya belum pernah. Tapi kalau yang saya tahu sih gitu ya, tetap kita harus ada modal dulu. Apalagi saya bikin website dulu deh, website pribadi dulu gitu ya, toko online milik saya sendiri, all shopnya. Berarti kan butuh modal, ya butuh modal. Kemudian nanti ke depannya akan lebih berat murahnya. Tuh, misalkan yaitu nyewa ruko, misalkan nyewa ruko itu setahun misalkan anggaplah 20 juta misalkan gitu ya. 20 juta dibagi 12 aja udah kurang lebihnya berapa gitu ya, sudah lebih per ininya gitu, per bulannya gitu ya. Ternyata kalau saya punya toko online 1 juta gitu ya sudah bisa bayar hosting untuk kurang lebihnya 1 tahun tuh, host dan domain malah gitu ya, 1 juta sampai 2 juta gitu, tergantung dari speknya gitu ya kira-kira ya. Jadi kalimat ini jangan ditelan banget banget bulat gitu, tapi kita teliti dulu. Terus jangkauannya relatif tidak terbatas karena kan kita kan bisa dagang, ya siapa aja yang bisa lihat gitu, orang-orang internasional pun bisa lihat. Cuma mungkin kita belum bisa melayani transport, apa namanya, ekspor ke lokasi di luar negeri misalkan, karena ya tanya juga mungkin kebijakannya, atau mungkin toko-toko yang kita kunjungi itu kebijakannya nggak bisa impact ke negara kita gitu-gitu ya. Tapi pada dasarnya secara batasannya grafis itu tidak ada batas, siapa aja boleh akses. Terus melalui fitur seperti online CS gitu ya, CS online, customer care, terus live chat dan sebagainya, berarti kita bisa menjaga relasi dengan penjual atau dengan konsumen kita gitu ya, dan lebih mudah ya. Misalkan kayak saya mengunjungi website apa ya, ai.com deh, itu kan, wah tokonya udah tutup nih pasti, udah jam 5, udah jam 8 malam misalkan, tapi ternyata live chatnya masih bisa. Oh, itu bisa kali ya supaya lebih fleksibel. Terus ada virtual assistant misalkan, sama dan lain-lain dan lain-lain. Terus ada lagi monitoring dan tracking kegiatan jauh lebih mudah dibanding kita menggunakan dokumen kertas.
Ya, jadi kita nanti misalkan mau ngecek barang kita udah sampai mana nih, udah sampai apa, baru di ya, baru nyampe di logistik kah, apakah sudah dalam proses pengiriman kah gitu, atau malah sudah diterima gitu. Kalau saya lagi di kampus, kemudian saya sedang beli sesuatu gitu ya melalui ya, Gojek misalkan, atau melalui kurir JNT, JNE, Tiki dan sebagainya, saya nge-track kan, oh barangnya udah sampai di rumah, diterima oleh siapa, orang rumah saya atau apa gitu, orang tua saya misalkan dan sebagainya. Ya, itu untuk dan tracking kegiatan relatif lebih mudah. Terus keuntungan yang lainnya, kalau kita lihat dari sudut pandang konsumen, kita kan juga biasanya bisa lebih menghemat waktu ya. Misalkan kayak, wah saya lagi butuh banget barang apa nih, misalkan saya lagi butuh banget mouse gitu, mouse merek tertentu gitu. Tokonya udah susah nih, gitu. Apa kalau toko yang di dekat-dekat rumah atau dekat kampus itu susah nyarinya, yang di outletnya susah, kalaupun ada di Ambas misalkan, atau di Mangdu dan sebagainya lah. Gitu. Kan repot ya, itu kan jauh, udah gitu juga lumayan effort gitu ya, kalaupun mau murah, naik kereta juga lumayan gitu ya, harus naik turun dan sebagainya. Karena kita sudah punya fasilitas ada toko online-nya, beli online, kemudian bisa pilih misalkan same day misalkan, atau instan gitu misalkan, dan sebagainya. Gitu ya, bisa hemat waktu dan tenaga di dua-duanya ya, itu kan bukan berarti dua-duanya bisa dihemat itu. Biasanya kita bisa menghemat waktu gitu ya, tapi uangnya belum tentu ya. Misalkan kayak saya pengen mouse-nya tuh nyampe sekarang juga, ya saya tunggu sampai instan itu biasanya berapa sih, in 1 sampai 2 jam ya anggaplah ya. Itu terus kemudahan mendapat informasi produk baru, berlangganan newsfeed-nya misalkan, terus following kalau di toko-toko online shop-nya gitu, terus langganan misalkan kayak, bukan langganan ya, kita mengikuti medsosnya kah gitu kan, atau ya Instagram lah ya misalkan gitu, atau mungkin TikTok-nya gitu, jadi kita bisa tahu ini ada produk baru, ada ini buka order gitu ya, ada PO baru nih gitu. Dan nanti kan kita akan bisa lebih cepat dapat infonya dibanding kayak zaman dulu ya, harus tanya langsung ke tokonya. Seperti terus transaksi dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Kita sudah sering sekali melakukan hal ini gitu ya. Mau beli apa gitu, tinggal siapin elektronik walletnya, ya e-walletnya. Ya, misalkan pakai Dana, OVO, GoPay, dan sebagainya, belanja di salah satu toko online, transaksi, konfirmasi, selesai, tunggu kiriman, udah. Tuh ya. Terus lebih mudah mendapatkan produk yang sulit dicari di toko lokal. Ya, seperti tadi saya bilang, misalkan mouse-nya ini yang saya pengen itu susah dicari di toko-toko yang, bahkan saya udah cari ke toko elektronik yang di apa ya, misalkan ya STC Senayan, Ratu Plaza dan sebagainya ya. Kan jadi biasanya di situ cukup lengkap ya gitu, tapi wah udah nggak ada, kosong gitu, ada tapi inden apalah, pesen lah, pre-order gitu-gitu ya. Nah, kemungkinan besar toko online itu bisa lebih banyak pilihannya gitu ya. Terus berikutnya kalau kita lihat dari sudut pandang awalnya, tadi sudah menekan biaya operasional dan perawatan. Misalkan tadi kita biasanya sewa ruko bisa puluhan juta gitu ya per tahun. Sekarang sewanya itu pakai ya hosting, domain, dan sebagainya. Jaga relasi dengan konsumen juga ini sudah sama aja ya sudut pandangnya dengan customer. Terus bisa mengembangkan image dan branding lebih cepat melalui campaign gitu ya di media sosial, kolaborasi, melalui buzzer gitu ya, influencer, dan sebagainya. Terus transaksi juga mudah. Kemudian pengiriman produk itu kita bisa cepat ya gitu kan. Saya pun juga pernah berada di sisi penjual gitu ya, transaksi via online saya juga pernah. Jadi tinggal catat gitu ya, masuk ke dalam record itu, terus packing gitu ya, packing, packaging, terus kirim ke kurir, selesai gitu ya. Atau bisa juga kita bisa apa namanya,
promosi via media sosial, gitu ya, media-media lain sebagainya. Terus kalau kita sebagai penjual gitu ya, kita bisa mengoptimalkan komponen-komponen pendukung e-commerce. Contoh misalkan kayak iklan gitu ya, kemudian juga campaign via media sosial, terus juga ada fitur-fitur seperti Google Ads gitu-gitu ya, dan sebagainya. Nanti kemungkinan kita bisa mendapat loyalitas konsumennya itu akan lebih meningkat. Jadi kalau kita pintar promonya lah kurang lebih ya, bahasa gampangnya gitu. Kita pintar promo, digital marketingnya oke nih gitu kan, terus kita bisa meningkatkan loyalitas customer kita gitu ya. Jadi nanti returning returning buyer gitu ya, returning consumernya itu lebih bagus dibanding yang cara konvensional. Oke, kemudian risiko dan kendala e-bisnis ini sebenarnya juga isu yang bisa dibilang ini isu umum ya, kan. Pokoknya sesuatu yang kita biasa kerjakan pakai kertas gitu ya, terus dijadikan digital via teknologi informasi, biasanya kita harus siap-siap juga dengan ancaman keamanannya. Atau paling gampang adalah ya dihack gitu ya. Kemudian kayak nanti ada masalah penipuan misalkan gitu. Terus ada masalah penyebaran berita-berita yang nggak benar misalkan dan sebagainya dan sebagainya. Terus bisa juga kita mengalami masalah di waktu migrasi dari yang tadinya kita manual gitu ya, kemudian menjadi otomatis. Biasanya transisinya butuh waktu. Belum lagi kalau ada karyawan-karyawan atau orang-orang ya, nggak cuma karyawan ya, bos-bos atau manajernya pun lebih terbiasa konvensional. Sekarang harus dikebut, digas gitu supaya bisa digital gitu ya, automation pakai software misalkan. Itu juga butuh waktu. Terus biasanya kalau kita mau dapat sistem yang stabil gitu ya, settle, biasanya kita juga butuh ada beberapa tahap, nggak bisa langsung, wih keren langsung jadi gitu. Kemungkinan besarnya eh ya bisa gitu ya, tapi ada sedikit kemungkinan kita juga tetap harus upgrade berkala gitu ya. Misalkan nanti walaupun kita nebeng di marketplace gitu kan, ini nanti akan ada penyesuaian gitu ya, ada perubahan kebijakan misalkan yang tadinya transaksi duit elektroniknya gitu ya bisa pakai semua, ternyata dibatasi, bisa aja seperti itu gitu ya, atau mungkin sekarang dibatasi, nanti di beberapa bulan kemudian ternyata sudah dibuka untuk semua payment gateway gitu-gitu ya. Terus infrastruktur juga harus disiapkan, bisa aja belum memadai gitu ya, one speed-nya gitu ya, speed internetnya masih kurang, terus kayaknya space untuk space sebesar 20 giga di hostingnya masih belum cukup nih karena transaksinya kenceng, produk-produknya juga banyak yang masuk gitu ya, jadi gambarnya tambah banyak, datanya yang tersimpan juga makin banyak gitu. Nah, terus kalau dari sudut pandangnya spesifik bisnisnya itu sendiri, masih ada aja orang yang lebih terbiasa membeli secara konvensional gitu ya, offline lah kita sebutnya, dibanding online gitu. Misalkan memang ada beberapa produk yang dipercaya sama orang-orang masih lebih baik offline dibanding online. Contoh saya pribadi gitu ya, saya sendiri masih lebih percaya kalau beli barang-barang elektronik itu lewat tokonya langsung, offline. Kecuali memang tokonya itu punya image branding nama yang baik ya. Contoh paling gampang deh, ketika saya lagi nyari mouse, yang pertama yang saya cari itu adalah Logitech ya. Jadi kalau Logitech terpercaya gitu ya, tapi bukan berarti itu saya 100% bisa dipercaya gitu ya. Bisa aja ternyata ada kesalahan, ada cacat produk ya. Jadi intinya di beberapa daerah masih terdapat kebiasaan konsumen atau penjual yang memang lebih senang menjual secara offline ya dibanding online. Terus ini juga masih seputar kebiasaan penjual dan pembeli. Jadi ada orang-orang kan yang senangnya nego ya, kan pengennya nego gitu. Wah ini kalau di online udah fix nih harganya, nggak bisa diturunin lagi gitu kan. Atau nunggu diskon aja deh gitu kan kalau di online misalkan. Gitu.
Tapi kalau di realnya ada beberapa toko gitu ya yang memang boleh nego. Ya contohnya paling gampang kalau kita ke apa ya, Tamrin City misalkan, ITC dan sebagainya ya. Kan kita beli baju kan bisa aja ya gitu kan. Eh, Teh gitu kan, ini kan beli banyak bajunya, kurangin deh gitu kan. 200 deh, 3 misalkan gitu ya. Kan kira-kira seperti itu. Tapi kalau di toko online kan belum tentu bisa gitu ya. Kecuali pakai model lelang. Ya, lelang kan bisa menentukan harga gitu ya. Kalau kalau kita beruntung dapat ya menang lelangnya ya dapat murah gitu. Tapi kalau ada orang yang berani lebih tinggi lagi kan dia yang menang biasanya ya seperti itu. Terus biasanya juga ini ada limitasi ya impor ekspor barang ini juga belum lama ini juga terjadi ya. Katanya dibatasi ya kalau nggak salah, sepatu tuh harus berapa pasang gitu ya. Terus kalau baju itu juga berapa pieces. Terus barang-barang lain juga dibatasi ya. Ini karena kasus Just Tip ya waktu itu ya. Just Tipnya tuh eh, dahsyat sekali gitu. Ada hubungannya juga dengan roti Thailand ya kalau nggak salah ya, Milk Bun itu ya. Saya juga kurang nggak waktu itu sempat tahu tapi lupa-lupa ingat. Pokoknya intinya kadang kita memang harus berurusan dengan kebijakan dari pemerintah setempat gitu. Karena ada urusan ekspor impor gitu ya. Saya niat misalkan beli action figure deh. Action figurnya ini susah dicari di lokal gitu ya. Tapi toko online pasti banyak gitu. Entah di Amazon misalkan, Big Bad Toy Store dan sebagainya, McFarlane dan sebagainya, Marvel, DC gitu-gitu. Bahkan ada gitu kan. Harganya anggaplah $20 gitu ya. $20 itu kalau dirupiahkan kurang lebih 300.000 ya. 300.000 tapi ongkos masuknya bisa sama seperti, jadi mungkin mahal itu ya, tergantung negaranya juga, tergantung fasilitas yang kita mau pakai juga gitu. Nah, enak nggak enaknya ya sudah gitu ya, pokoknya juga barang impor gitu. Jadi biasanya kalau barang impor itu sih saya menghargainya kurang lebih, anggaplah misalkan barang impor yang mau saya beli itu harga normalnya $20 ya, $20 saya harus menyiapkan uang kurang lebihnya 1,5 sampai 2 kali lipat kayak menutupi biaya sampai dengan akhirnya barang itu sampai di saya gitu ya, kan bisa aja berarti sekitar 600.000 mungkin gitu ya, atau mungkin bisa lebih 800.000 malah gitu ya seperti itu kira-kira. Terus ini juga sebenarnya masih isu yang lumayan banyak terjadi gitu ya, adaptasi kebiasaan metode transaksi. Contoh ya dari cash menjadi cashless. Ini banyak sekali ya gitu kan, giliran kitanya udah pengen cashless, udah menyiapkan e-wallet, misalkan saya udah punya P 300.000 gitu. Begitu pas tanya sama di mas mbaknya gitu kan, bayar pakai QRIS bisa, bayar pakai GoPay bisa. Oh GoPay nggak bisa, pakai QRIS bisa. Bisa, tapi banknya apa gitu-gitu ya. Oh, jadi ini masih termasuk isu yang bisa dibahas gitu ya. Terus referensi ini kalian bisa lihat ya itu kan, untuk link materi juga sudah saya tulis di grup description, jadi silakan bisa dilihat, sudah disiapkan di situ materinya, bisa kalian pelajari lagi. Terus untuk ini referensi sebenarnya masih banyak lagi ya, ini cuma beberapa dari sekian banyak yang masukkan, apa itu e-commerce gitu ya, apa itu electronic commerce, e-business dan sebagainya, masih banyak sekali. Oke, tuh untuk materi hari ini silakan saya pause dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Setelah ini ada pengumuman tugas.
Oke, kalau nggak ada, ini saya matikan dulu, stop share. Kemudian untuk tugasnya intinya adalah setiap kelompok yang sudah dibentuk itu membuat dari sekarang ya, nanti untuk bentuk akhir itu adalah dokumen konsep sistem informasi, ya berarti blueprint. Nah, untuk yang minggu depan itu tolong disiapkan latar belakang, kemudian inspirasinya, kemudian juga ceritanya seputar dari kenapa kalian milih software tersebut gitu ya, kenapa kalian berniat buat perancangan, misalkan ada kelompok satu gitu ya, kelompok satu itu membuat perancangan aplikasi toko online misalnya gitu ya, gitu kan. Nah, itu inspirasinya dari mana dan kenapa dibuat itu gitu ya. Kemudian nanti dipresentasikan, siapkan dokumennya serapi mungkin, karena nanti juga ada penilaiannya. Terus untuk peraturannya nanti juga selengkapnya juga bisa dibaca ya. Tapi pada dasarnya peraturannya anggota kelompok yang tidak hadir tidak mendapat nilai. Kemudian kalau yang hadir tapi tidak menyalakan kamera itu dikurangi 15 nilainya, 10 maaf ya, gitu kan dikurangi nilainya. Terus untuk yang presentasi anggota kelompok yang hadir tapi tidak ikut membawakan presentasi itu kurang 5 nilainya ya. Jadi nanti untuk detailnya bisa dibaca di pengumuman setelah ini juga saya umumkan, termasuk dari daftar kelompok ya, daftar kelompok yang sudah dibentuk oleh kalian di-upload ke Classroom. Seperti itu. Dan seperti biasa kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan, dipusatkan di chat grup, jangan japri atau DM, karena kalau nanti saya nggak ngebaca ya nanti kan takutnya gagal gitu ya, gagal ininya, informasinya nggak tersampaikan, kemudian saya telat responnya gitu, dan sebagainya ya. Jadi tolong semuanya dipusatkan di chat grup kelas SIM A. Terus kalau ada yang kesulitan-kesulitan segera ditanyakan ya. Gitu kan, kalau ada misalkan nggak jelas dengan perintahnya, instruksi dari tugas itu segera tanyakan. Biasakan biasakan harus aktif ya. Gitu. Jadi jangan cuma saya aja yang ngomong, kalian juga boleh aja ngomong gitu. Misalkan tanya ada kesulitan, ini emailnya bener apa enggak, ini upload ke sini apa enggak, bener apa enggak gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, terus untuk sekarang minta tolong on cam dulu karena saya mau screenshot kemudian mau dibuatkan jadi laporan. Oke ya, ada 3 halaman. Ya, silakan. Ya mau rapin rambut silakan rapin dulu. Oke, saya screenshot ya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Halaman 3. Oke, sudah selesai screenshotnya. Terima kasih sudah di tepat waktu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, saya ulangi lagi ya. Jangan lupa dipusatkan di chat group. Kita ketemu lagi di Selasa depan, insya Allah di tanggal 26. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih, Mas. Mas. Terima kasih Mas. Pasti Makasih sama-sama. Terima kasih Mas. Mas. Terima kasih Mas. Mas, maaf, boleh minta materinya nggak, Mas? Yang tadi. Ada itu di grup description, di chat grupnya ada linknya, bisa di-download. Oke, thank you, Mas. Ya, sama pakai akun @univ ya, Mas kalau mau misalnya. nanya, Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, silakan nanya kenapa? ada beberapa mahasiswa yang belum dapat grup Mas, maksudnya belum dapat kelompok itu jadinya gimana Mas? Ya, udah semua kok, udah komplit. Eh, maksudnya ada yang belum kebagian, belum kumpul gitu Mas, telat ngumpulin. Di saya tadi ngecek udah ada semua kok, 12 kelompok total. Coba nanti di ini ya, dicek ulang ya. Soalnya kalau eh, 12 kelompok itu barusan aja tadi pagi saya udah rekap jumlah kelompoknya. Oke. Tapi kalau misalkan memang karena telat ngebentuk kelompok, berarti nanti sesuai peraturan yang waktu itu saya omongin ya. Jadi nanti dibuat menjadi random, entah digabung semua atau menjadi individu seperti itu ya. Karena telat ngumpulin kan. Oh iya, oke, baik Mas. Ya, oke, makasih ya. Terima kasih Mas. Yo, sama-sama.